guys, balik lagi sama Diva di Model In Love Lampung News TV. Kita sekarang lagi mau sharing-sharing sama Kak Aziza. Sebelumnya kenalan dulu Kak, silakan perkenalkan nama saya. Oke. Halo, perkenalkan namaku Nurbainatul Azizah. Akrabnya sih dipanggil Aziza. Aziza. Oke. Kegiatan sekarang ngapain sih Kak? Aku mengajar. Wow, keren, Guru saya. role model sekali nih. Ngajar di mana Kak? Aku kebetulan ngajar kalau weekday aku di sekolah di Mawar Saron School. Kemudian weekendnya masih belajar bareng juga sama anak-anak disabilitas di komunitas Sadila. Wow, Diva berkesempatan untuk konsultasi menghadapi murid-murid. Karena kan Kak Diva juga kan ngajar di Manuel dan nggak semuanya normal, maksudnya ada anak-anak yang harus kita kasih perhatian lebih. Iya, gitu. Ngajar apa Kak? Kebetulan aku mengajar seni budaya, khususnya seni tari. Iya. Keren banget, pantesan cantik banget. Penari guys. Itu penari guys. Gila. Berarti SPD apa sih Kak? SBDP. SBDP. Seni budaya dan prakarya. Gitu. SD ya? SD SMP. Kalau di SMP kan seni budaya kita kenalnya. Nah kalau di SD SBDP gitu. Cuman masih sama-sama lah keseninya. Seni. Berarti sebelum ngajar Sebelum emang penari apa gimana? aku kebetulan kuliah tari di Oh Unila. guys, jadi beliau ini adalah memang basicnya penari. Iya. Penari. Lulus tahun? Fresh graduate kebetulan. Fresh graduate. Baru sebulan yang lalu dapat gelar sarjana. Langsung dong berarti Iya. apa namanya wisuda langsung kerja tuh. Iya betul. Keren banget, rezeki banget sih, gila. Iya alhamdulillah. Iya kan? Terus sebelum ngajar selama jadi mahasiswa apa mahasiswi? Mahasiswi. Selama jadi mahasiswi apa kegiatan apa kayak organisasi kah atau apa gitu? Sebelum itu aku sanggar. Oh sanggar Sanggar di Sangsaka di Pekor. Iya. Oke. Terus. Selain sanggar juga aku memang kebetulan dari 2018 memang udah gabung bersama komunitas Down Syndrome begitu. Jadi hari-hariku tuh sebenarnya latihan nari aja sih di luar dari kegiatan kampus ya aku latihan di sanggar atau ketemu sama anak-anak di komunitas Down Syndrome itu begitu. Tuh, kalau guru ngomongnya beda guys. Tek gitu. Iya, tadi Diva di jalan ditanyain juga. Jadi kamu ngajar hari apa aja? Jawabnya Senin, Selasa. Tuh, kalau guru Senin bukan Senin kan. Oh beda ya. Dan itu gak sadar kan? Iya. Kayak udah terbiasa aja gitu loh. Wih, terbiasa. Jadi guys, kami berdua ini adalah guru-guru muda. Iya. Biasanya kalau guru-guru muda itu masih suka nempel-nempel sama murid kan. Muridnya masih seneng. Muridnya itu masih, kalau aku ya, cincin gitu. Iya. Dari segala penjuru tuh manggil. Jadi kayak, benar. wow gitu. Betul. Jadi bahasa Mandarin. Oh, bahasa Iya, Mandarin. Di Manuel. Terus selama menjadi penari, udah pernah tampil di depan siapa, di mana? Sejauh ini yang paling jauh dan paling berkesan sih ya. Aku ikut ini WDD World Dance Day, Hari Tari Dunia di Solo. 24 jam menari di isi Surakarta. Wow. Itu sih yang belum aku bisa lupain sampai sekarang itu. Kayaknya kita perlu deh suruh Kak Aziza praktek untuk pembuktian bahwa beliau adalah penari. Berarti dari kegiatan yang lain-lain, kegiatan itu yang paling mengesankan ya? Karena 24 jam Karena sih. 24 jam. Dan event itu kan setahun sekali diselenggarakannya setahun sekali dan itu se-Indonesia. Jadi benar-benar kayak aku nunggu banget nih event WDD ini kapan gitu. Kebetulan waktu itu ada ada kesempatan aku berangkat ke Solo yang wow, itu tuh nggak bisa lupa sih sampai karena hari kita ini. punya keinginan untuk itu, jadi kayak nggak bakalan lupa. Iya. Terus nih, nih. Selain nari, biasanya kan penari ini make upan ya.
Berarti nerusin nggak mua-mua itu? Nah, Mua-mua. kebetulan bicara soal itu, ya kebetulan aku juga buka penyewaan kostum dan Oke, make up guys. untuk tari dan sebagainya. Nanti Instagramnya kita taruh Di bawah. di bawah sini. Oke, kalau misalkan berarti semua untuk tarian itu ada baju sewaannya, misalkan kayak Lampung atau Iya. apa? Sejauh ini sih ada sih dari Sabang sampai Merauke itu ada. Oh, mantap mantap. Cuma mungkin karena kebanyakan peminat itu kan sekarang tarinya kreasi ya. Iya. Jadi kalau misalnya baju adat mungkin tidak baku gitu adatnya. Jadi ya kreasi lah, baju adat-adat Iya kreasi. sih, biasa aku lihat-lihat di wedding. Iya, betul. Kayak udah sih paling tahu gini gue. Jadi mereka narinya tuh campuran ya. Iya, Nggak- kreasi. Oke. Berarti bisa nih, Bung. Kalau kita Iya, kalau di panikah enggak dong. panggil aja. Bukan dong, maksudnya kalau kita mau event Oh, gitu. Gampang banget ya. Aman, tenang aja. Terus balik lagi nih, selama menjadi mahasiswa selain nari, oh ini ya apa? Komunitas. Itu. Nah, hal apa yang bikin Kak Azia tuh mau ikut gabung di komunitas itu? Karena kan nggak semua orang mau kan. Iya. Hal apa gitu? Sebenarnya banyak hal yang aku dapat sih sama teman-teman, khususnya dari teman-teman disabilitas gitu. Mungkin memang orang melihatnya itu berat gitu, memang ngelihatnya kayak emang bisa gitu. Itu tidak sedikit ya orang untuk ngeliat emang bisa ya anak disabilitas itu menari gitu. Padahal waktu aku bareng-bareng mereka, ternyata mereka tuh jauh lebih keren dari yang aku bayangin gitu. Dan aku banyak-banyak banget belajar sama mereka gitu. Ternyata mereka itu punya bakat yang tidak jauh beda dengan kita gitu. Menari oke gitu, musik oke, menggambar oke gitu. Ya itu sih yang buat aku semakin lama semakin sayang lah bisa dibilang. Ya karena banyak pelajaran dan rasa syukur aku ketika aku bertemu sama mereka gitu. Bener sih, dengan kita tuh bertemu dengan anak-anak, kita bisa bilang Down syndrome ya. Iya. Mereka tuh bikin kita jauh lebih bisa bersyukur. Wow, ini kenapa jadi berat sekali Iya. bahasannya, guys? Dan satu sebenarnya yang kadang aku tuh gemesnya itu pengen bilang ke orang itu bahwa mereka itu hanya apa ya, mungkin memang dilihatnya beda gitu, tapi secara kemampuan, secara bicara soal skill mereka itu punya dan tidak jauh berbeda dengan kita gitu. Cuman emang harus lebih diperhatikan, Iya. karena kan mereka khusus kan. Iya, benar. Karena aku juga ada punya beberapa murid di sekolah tuh, aduh mereka benar-benar luar biasa menguras kesabaran Iya. dan tenaga gitu. Kalau misalkan aku berpikirnya gini, kalau misalkan aku yang jadi dia yang belum bisa berpikir secara rasional ya, maksudnya ada guru terus kita masih Iya, kayak gitu kan, lari-lari. itu kan mereka tuh belum paham ke situ loh. Jadi kayak lebih banyak rasa sabarnya gitu loh, Iya, kayak benar. yang biasanya kalau sama anak-anak biasa tuh sekali dua kali kita ngomong tuh mereka oh iya gitu kan. Tapi dengan mereka tuh kita apa yang ngajarin sabar yang pasti banget sih. Terus mereka tuh lebih terbuka, Benar. lebih sayangnya tuh kelihatan, Iya, ya kan? betul. Tulus loh mereka tuh. Jadi kitanya juga meresponnya tuh sayangnya juga. Iya. Kena Bener-bener banget ya. tulus mereka. Iya. Kayak mereka tuh kayak mereka punya rasa takut. Itu kan nggak bisa disembunyiin. Kalau anaknya normal mereka takut paling mereka diem. Iya. Kalau mereka tuh bener-bener enggak, Iya. bener-bener gitu kan. Jadi dengan mereka, aku lebih bangga bahwa anak-anak seperti itu, maksudnya berkebutuhan khusus lebih dekat ke aku Iya. dibanding anak-anak yang normal ya. Benar. Karena anak-anak yang normal tuh di depan kita bisa, Iya. tapi kita nggak tahu. Tapi kalau mereka tuh tulus aku ngelihatnya. Aduh jadi pengen gabung komunitasnya deh. Terus berarti sama anak-anak itu komunitas bikin kegiatannya apa aja sih Kak? Nah, Selain nari. Kebetulan di komunitas Sadila ya, aku sekarang bergabung di Sadila itu mereka ada belajar calistung, ada. mengaji, ada kemudian nari, kemudian menggambar, itu sih kegiatan-kegiatannya. Ya selayaknya anak biasa. Iya. Betul. Jadi biasanya mereka pulang sekolah gitu, pulang jam 1, nanti lanjut ketemu di markas gitu ya, di office, belajar nulis, belajar membaca gitu. Jadi ada jadwal-jadwalnya. Keren guys. Oh my god. Karena nggak semua orang mau sih gabung di komunitas karena pasti kan mikirnya
ada orang yang ngelihat aja tuh kayak ih gitu. Gila sih, keren banget. Karena belum mengenal ya, kayak seperti belum mengenal. Gila keren banget sih ini, sumpah. Terus ngajar berarti udah berapa lama Kak? Kalau mengajar Kan aku lulusnya baru sebulan kemarin kan? Iya, tapi kebetulan aku mengajar itu udah dari 2018. Jadi sambil kuliah sambil ngajar. Oh, oke. Udah lama juga guys. Gila. Ngajar seni budaya. Berarti ada materi-materi ya? Nggak Ada. cuma praktek aja ya? Iya. Betul. Keren banget, gila terinspirasi banget. Kalau misalkan di sekolah, itu mereka kayak buat eskul gitu juga gak sih? Iya, ada di sekolah. Itu ada. kakak pegang juga? Untuk saat ini di sekolahku itu belum. Oh, oke. Untuk di sekolah yang aku ajar seni budayanya belum, karena memang kan kemarin COVID ya 2 tahun, jadi kebetulan ekstrakurikuler kan Masif ya, off. oke. Tapi aku juga kebetulan ngajar ekstrakurikuler di sekolah lain. Oh gitu. Jadi aku tuh bercabang ngajarnya tidak di satu tempat gitu. Bagus. Iya. Berarti misalkan di sekolah A, Kak ngajar di sekolahnya, Iya. di sekolah B, Kak ngajar ekskulnya. Begitu. Terus udah pernah belum Kak bawa anak-anak lomba gitu? Pernah. Jadi dari 2000 SD, SMP? SD 2019 pertama kali aku ikut lomba di FLS 2N, Oh, Festival FLS 2N. Lomba Siswa Seni Nasional. Aku bersama SD Saverius 3. Hai Halim Bandar Lampung di sini. Nah, alhamdulillah juara 2. Keren guys, keren banget guys. Terus kemudian COVID itu sempat jeda dulu kita 2 tahun. Kemudian kemarin di bulan Juni kita ikut lagi. Alhamdulillah masih memegang juara 2 di Kota Bandar Lampung. Keren. Gila keren banget. Seru. Kalau aku bukan biasanya kan ngelihat teman-teman nari itu keren banget. Soalnya aku nggak bisa. Iya, biasanya kalau ngelihat yang kita tidak bisa tuh wow gitu. Kita kayak keren banget nih dia gitu. Karena kitanya nggak bisa. Ngeliat orang nyanyi, ngeliat orang nari, aku nggak bisa. Jadi ngeliat orang keren banget. Kalau misalkan selama nari, tarian apa sih yang paling favorit? Bukan kreasi ya, maksudnya dari daerah mana gitu? Yang paling kusuka dari Sumatera Barat. Piring? Iya. Emang sih, keren banget. Selain dari piring juga kayak tari-tari yang lainnya tuh khas gitu, kayak tabuhan musiknya gitu. Iya. Kemudian ragam geraknya menurutku tuh khas banget Sumatera Barat itu. Aku menarik, pokoknya favorit banget. Kalau deh. suku apa asli Kak? Kalau aku Lampung. Parah nih, orang Lampung, suka dari Lampung guys. Karena mungkin kalau Lampung itu kan Karena udah biasa kali. iya, sudah jadinya. biasa gitu. Jadi Maksudnya bukan tariannya yang biasa ya guys, ralat. sudah dikuasai Udah biasa gitu. lihat juga mungkin. Gitu. Kalau Sumatera Barat kan ketemunya di event-event tertentu Iya. gitu. Jadi kayak lebih kerasa Keren ya. sukanya. Kalau sama lah Aceh gitu. itu apa Kak? Saman. Saman seru juga nggak tuh? Seru sih Saman itu. Itu konsentrasinya harus tinggi tuh. Iya, Kalau paling dikit Saman kita itu. yang ditepuk gitu. Iya. Nyangkut aja kan tiba-tiba. Aku dulu tuh ya Kak SD kelas 3 kelas 4 tuh sempat ikut sanggar di Taman Budaya Oh, iya. gitu. Cuman lebih pro narinya Bali, pendek Oh kan. iya. Wow, itu bener-bener capek. Iya. Aku nggak betah jadi. Terus nggak dilanjut? Enggak, Ya, nggak dilanjut. sayang deh. Bener, soalnya sih yang punya sanggar bilang kamu tinggi loh, bagus loh, penari-penari itu perlu yang tinggi loh gitu. Cuman akunya nggak di situ, Iya, nggak bisa. Tapi keren banget sih asli ngeliat tari-tarian tuh keren banget. Suaranya itu loh, iya kan? Iya. Kalau udah tampil nggak usah lah yang apa acara-acara wedding aja. Iya. Terus wah gila keren banget. Beda ya vibes-nya itu Iya, gimana gitu ya. kayak kita tuh ada di dalam situ gitu. Iya. Ngerasain si budaya apa sih budaya. Ngerasain kita tuh ada loh di situ. Di Kita- dalam karya itu. Vibes-nya iya, Oh. dapet banget gitu keren. Udah penari, terus mua juga nih guys, guru, wah gila, Proses ya, proses. keren banget. Ngomong masih muda, Diva. Betul kan? Jangan bucin dulu ya guys, waktu kalian jangan dihabiskan untuk bucin. Betul. Korban bucin guys. Sekarang tuh lagi gencar-gencarnya apa nih yang bisa aku lakuin? Iya, gitu. bener-bener. Bisa kesini, oke, ayo kesini. Bisa kesini, oke. Bener-bener gitu. banget. Karena sekarang ya, baru sekarang tuh kayak mau tidur nih mikir, besok gue mau ngapain ya? Iya. Udah mulai tuh, udah Bener. mulai. Jadi kayak punya target.
kalau aku sendiri kan bahasa Mandarin, kayak ada targetnya, gue harus ngejar nih HSK segini nih. Mulai itu, kalau dulu tuh nggak kepikiran, Iya, karena ngebucin, betul. apa sayang banget, banget waktunya. sayang banget. Terus, oh iya, Kak ngajar di sekolah Kristen ya? Iya, Terus pakai jilbab? pakai jilbab. Great guys. Iya. Malu deh Dipa. Ya, Tapi nggak ada masalah ya maksudnya? nah itu kebetulan sekolahnya sangat enak banget gitu, sangat toleransinya tinggi banget sih. Dari awal aku masuk pun mereka bilang, Miss, kita toleransinya tinggi, jadi pakai jilbab itu sangat nggak apa-apa gitu. Begitupun ketika tadinya aku agak worry ya sama. Iya, aku makanya nggak pakai. Iya, worry-nya malah lebih ke anak-anak sih sebenarnya kan. Namanya mereka kan ketemu anak-anak kecil-kecil Iya, SD iya. gitu. Dan mereka asing pasti. Iya, kemudian ketika aku masuk ternyata enggak juga gitu. Malah seiring berjalannya waktu malah mereka lebih, Miss, aku ini loh hari ini gitu. Malah lebih dekat, malah nggak menciptakan jarak gitu sih. Itu sih yang aku bikin ya nyaman juga gitu. Keren. Soalnya aku di sekolah tuh pernah sempet apa sih latah ya kita tuh Iya. kayak Allahu Akbar gitu. Iya. Astagfirullah gitu kan. Itu selalu keluar tuh dan mereka tuh ketawa kayak, "Hah, kok Cece ngomong Allahu Akbar emang Cece Islam?" gitu mereka. Terus begitu aku bilang, "Iya, Cece Muslim." Terus mereka tuh kayak yang, "Masa sih kukira Cece Buddha?" gitu. Kacau banget. Masa sih kukira Cece Kristen gitu. Waktu bulan puasa tuh kemarin. Kan aku ngajar baru sih Kak, baru 1 tahun kemarin kan. Aku ngajar tuh. Terus Cece lagi puasa loh hari ini. Kalian jangan bikin Cece jerit-jerit ya. Aku ngomong tuh gitu. "Oh, Cece ngapain puasa? Emang Cece Islam?" Katanya kayak gitu. Tapi makin udah mulai banyak yang tahu, mereka menghargai Iya, gitu. Keren sih. Maksudnya rasis-rasis tuh mereka nggak ada. Iya, benar. Malah lebih banyak toleransinya. Betul. Aku pun pertama kali di sana gitu kan. Karena kalau sebelumnya kan aku di Saverius hanya ekskul ya. Jadi ketemunya ya memang anak-anak itulah gitu ya. Memang anak-anak yang Udah memang tahu. mau ikut ekskul gitu kan. Dan nggak terlalu banyak bertemu dengan anak-anak lain. Cuman ketika aku masuk yang di sekolah sekarang di Mawar Saron, aku agak sempat ada worry-nya kan. Aduh, aku tuh takut canggung gitu. Karena kita Atau masuk masuk kelas kan. Iya, betul. Apalagi kita mau nyampein materi gitu loh. Terus aku sempet, aduh gimana ya gitu. Aku takut menciptakan jarak itu gitu. Ternyata setelah berjalannya waktu kurang lebih sebulan ini, justru malah mereka tuh lebih deket gitu, lebih enak banget gitu. Karena anak-anak tuh tahu kita tuh Iya. tulus atau enggak Iya, gitu loh. betul. Karena kan sebelum aku di Immanuel, aduh ngejulit lagi. Banyak guru yang seumuran sama aku. Maksudnya guru-guru muda tuh banyak gitu. Cuman nggak semua anak tuh bisa deket. Iya. Karena ya kayak kita aja lah. Kita kalau gurunya enak kan Betul. kita deket kan. Tapi kalau gurunya udah bikin kesel duluan kita Iya. males gitu. Karena Diva pernah baca nggak sih Apa tuh? kalau anak-anak itu akan menyerap energi positif dari orang yang deket dengan dia gitu. Jadi aku berpikir, oh anak-anak ini bisa dekat dengan aku, bisa leluasa cerita walaupun di luar dari pembelajaran gitu. Ternyata oh bener, berarti dia menyerap energi Iya. kita gitu. Berarti kita bisa menyampaikan Bener, hal-hal bener, positif bener, ke bener, mereka. bener. Jadi mereka Nyaman senang sama dekat kita tuh. sama kita Bener. gitu. Kayak nggak usah jauh-jauh lah, adik aku aja tuh nggak mau dia tuh peluk-peluk. Tapi tuh anak-anak kecil tuh kayak Yang lain, iya. kayak aku pikir, wih adik gue aja kagak mau gue gitu nih, kalau di mereka ngapain gitu kan. Awalnya aku canggung karena kan jujur aku dulu tuh sama anak kecil tuh riweh loh. Kelihatan kan mukanya judes kayak gitu. Sama anak-anak kecil tuh aku riweh ngeliatnya. Soalnya kan dulu tuh di rumah kakek tuh apa namanya banyak sepupu-sepupu tuh kecil-kecil tuh berisik kan. Jadi pas aku ngajar tuh kayak anak-anak kecil, aku mikirnya kayak, gitu, riweh nih, ribet nih gitu. Ternyata makin kesini malah makin suka anak kecil. Iya, Ngeliat betul. anak kecil tuh kayak, lucu banget. Iya. Apalagi di sana tuh banyak Chinese kan. Lucu-lucu banget. Lucu-lucu banget bener, gemes-gemes banget. Putih-putih kayak, Makin gemes kan sama anak Iya, kecil. banget. Iya. banget. Terus ada lagi kan yang berkebutuhan khususnya tuh sebenarnya bukan Down syndrome sih. Mereka tuh kayak agak kurang aja. Iya. Ada kan? Ada. Kalau Down syndrome kan dari muka aja udah Iya. beda kan. Nah, kalau di sekolahku nggak gitu. Cuman ya emang harus lebih diperhatiin aja. Karena ya ada yang terlewat manja gitu kan. Nah, terus Chinese pula. Gemes makin gemes aku. Beneran. Double gemesnya. Iya. Dit.
apalagi kalau aku baru datang tuh semua pada cece tuh happy banget Iya. sih. Iya, betul. Ya kan lu jadi bahas sekolah nih gak, bukan bahas Karena seru ya. karena apa ya? Mungkin karena kita masih baru masuk di Iya. dunia ini dan ngerasa kayak apalagi kita masih muda ya, terbilang muda lah. Jadi kalau ketika anak-anak itu kayak gitu sama kita tuh kayak ngerasa wah gitu, kayak wow banget gitu. kan, Aku kayak keren banget. Kenapa kalian bisa segemas itu sama kita gitu kan? itu dia makanya kayak ngeliat mereka beneran loh, aku di sini misalkan semua dari ujung ke ujung tuh cece lawas kayak wow gitu. Ya, misalkan aku lagi sama guru-guru yang lain tuh sampai aku ini dipanggil juga dong gitu. Iya. Karena kan kita nggak enak juga kan. Iya. Ya sih keren banget. Ya. Cerita guru muda nih cerita. Guru muda ini juga tapi nggak selamanya enak guys. Iya. Banyak juga yang julid sama guru muda guys. Padahal nggak tahu ya apa yang dijulitin dari kita tuh nggak ngerti sih. Cuman yang penting kita nyaman ngajar itu sih. Aku aja yang baru ngajar setahun aja kayak udah seru banget. Aku nggak pernah terpikirkan untuk menjadi guru. Kakak emang cita-cita mau jadi guru atau apa? Iya. Iya. Oh, emang pengen jadi guru iya. kan? Kalau aku enggak, aku tuh nggak ada pikiran. STM katanya. Emang nggak ada pikiran mau jadi guru. Teman-teman lama aku juga bilang, masa sih Dip lo ngajar? Mereka tuh nggak percaya gitu. Kaget. Iya, masa sih seorang lo ngajar gitu loh. Emang gak salah ya? Iya beneran, mereka tuh gak ada yang percaya kalau aku ngajar. Cuman makin kesini semakin sering lihat snap IG kan. Iya. Makin, oh iya beneran Dipa ngajar. Beneran loh kak. Lu ngapain sih Dip sekarang, kuliah enggak? Apa enggak? Aku kan emang kuliah cuma setahun kan. Itu juga karena beasiswa. Kalau nggak aku nggak mau kuliah. Nggak tahu apa ya pikiran aku ini dulu ya. Jadi mereka kayak nggak percaya gitu loh. Keluar terus, main terus, yang mereka lihat kan itu. Iya. Pas begitu tahu ngajar, demi apa lo ngajar? Pasti Kaget, dimanapun. iya. Oh, karena teman-teman aku mikir aku kayak gitu, kan aku insecure tuh. Bener-bener aku tuh nggak pernah ngerasain insecure karena wah kakak ini cantik, wah mbak ini nggak pernah. Insecure itu karena aku di roasting kayak demi apa lo ngajar gitu, jadi insecure kayak aku takut apa aku terlalu galak ya jadi orang, apa aku terlalu tegas ya jadi orang. Karena kan suara aku aja berat kayak gini kan. Tapi ternyata itu nggak menutup kemungkinan buat murid-murid deket sama kita loh, gila sih seru banget. Jangan salah ya di sini. Iya, malah paling digemari. Waktu itu foto kelas kan. Nah, guru bidang studi suruh ikut. Aku waktu itu pakai kacamata hitam karena kan emang panas kan, pakai kacamata terus pakai topi. Tuh nggak, anak kecil tuh lari dari ujung. Cici kece banget loh. Lucu banget. Sama seperti anak muridku yang SMP ya. Iya. Jadi aku nganggap juga anak-anak yang SMP tuh ya umuranku lah gitu, adik lah kita ya. tuh nganggap teman loh Iya. sama mereka. Jadi kadang mereka itu kalau ngelihat aku ngajar lewat di koridor, mereka segini, halo Miss Aziza, spill outfit dong kan? Aku kadang ngedeli sendiri. Udah mulai tahu gini ya mereka. Iya, gitu spill kan. outfit dong. Kadang kan ya ampun anak-anak ini bener-bener kayak bestie gitu kan Iya, kita banget, itu. banget. Dan aku pun kalau ngajar kan, aku pernah ikut ngeliat temenku yang udah senior, teman di sekolah itu tuh aku jam kosong, jadi aku ikut aja ke kelasnya. Bener-bener formal ngajarnya, sampai anak itu nguap, tidur. Iya. Bener-bener mereka tuh anak-anak hari ini kita begitu gitu loh. Yang aku lihat di TV itu beneran Iya. gitu. Sedangkan aku ngajar, guys, PR kemarin udah belum gitu. Teman-teman hari ini kita mau ini ya, nggak pernah seformal itu, makanya Iya. mungkin itu yang buat mereka nyaman ya. Iya. Ya kalau kita berdua ini bisa memberikan kenyamanan. Aduh kacau sih ini, parah banget. Tapi ngajar itu bukan passion yang mudah ya. Iya. Pernah nggak nemuin kesulitan? Ada sih kesulitan itu Apa? ada. Itu dong. Kesulitannya mungkin aku tuh kadang ngerasa aku tuh gagal nggak ya gitu Iya, untuk iya. mendidik. Apalagi kalau materinya anak nggak paham. Iya. Wow. Kadang ada rasa di hati kecilku tuh kayak aduh aku gagal nggak ya, aku salah di bagian apa ya, kenapa anak ini nggak bisa gitu. Rasa bersalah itu pasti ada ketika anak itu nggak bisa. Apalagi kalau ngelihat tes gitu ya, ngelihat tes tertulis gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa, aku kayak
apa ya caraku biar mereka ini bisa gitu, karena bener-bener kayak ngerasa takut gagal aja Iya, bener-bener. sih gitu. Aku juga pernah beratnya. aku juga pernah. Aku ngerasa aku menyampaikan materi sudah baik. Aku merasa mereka sudah paham gitu. Karena setiap ngajar tuh kan kita tanya, Iya. udah paham belum? Sudah. Gitu. Nanti kita tanya dan mereka bisa menjawab gitu. Jadi aku yakin. Aku pakai itu materi-materi yang tanya jawab untuk ulangan Iya. tes tertulis kan, exam gitu kan. Ya ampun, nilainya 3, 4. Aku kayak gue gak sampein tah nih materi gitu loh. Sampai aku pernah dimarahin wali kelas ya. Maksudnya gimana ya, kok anak murid saya nilainya 3, 7, 3, 4, 5. Ya memang segitu nilainya gitu. Masa soal 30, jadi aku yang dimarahin gitu. Akhirnya setelah sekali pengalaman seperti itu, untuk exam berikutnya, aku kasih nih soal yang emang buat ulangan. Iya. Nggak tahu ya, itu licik atau gimana aku nggak ngerti sih. Cuman aku mikirnya yang penting anak tuh paham. Iya. Jadi nih, aku udah buat soal untuk ulangan semester misalnya. Seminggu sebelum ulangan, aku kasih nih, kerjain. Terus kita koreksi bareng-bareng di minggu berikutnya. Udah ya, dibaca lagi soalnya. Malam mau ulangan, besok mau ulangan malam dibaca lagi. Iya. Besoknya baru tuh aku ubah, aku change nomornya. Iya, iya. Paling dengan cara itu, barulah mereka Benar. nyambung. Karena mau satu buku kita kasih brek, Iya. mereka nggak bakal ketahuan Iya, gitu loh betul. maksudnya. Akhirnya nemuin cara sendiri. Apa ya, dengan ngajar makin banyak tahu, Iya. oh ternyata gini ya, oh Iya. ternyata gini ya kan. Dan gimana ngadepin Iya. siswa. Belum lagi orang tuanya yang protektif. Oh, Iya. ini gini, kadang libur malam minggu, weekend lah, Sabtu, malam minggu. Itu masih aja yang, Iya. ini tugasnya ini. Bener. Kayak, Kadang gue mau libur loh. Gitu. betul. Terus kan, mau Betul. nonton misalkan, mau Iya. apa misalkan kayak, masih di chatin tuh bad mood banget sih. Iya, deg-degan ya, jadi kayak waduh gitu. Kecuali masih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus malam ya nggak apa-apa. Kalau aku belum tidur masih aku balas. Iya. Tapi kalau udah Sabtu Minggu tuh coba please Please, jangan ada kerjaan. Iya. Bener. Dan itu tuh mulai kerasa loh. Kayak misalkan Sabtu Minggu tuh bener-bener waktu yang harus dimanfaatin. Kayak Sabtu gue mau rebahan seharian. Asli ya. Minggu pagi gue mau beres-beres baru gue mau main. Iya, Itu bener-bener betul. sih. Tiap minggu tuh udah mulai kayak gitu. Kalau dulu kan nggak kenal waktu aku sampai malam mau tiap hari apa main-main. Wah gila gak kerasa guys. Senyaman ini ngobrol sama guru muda. Oh ya, buat teman-teman yang mau sewa kostum, mau ngobrol-ngobrol tentang disabilitas, bisa banget ya. Belajar budaya sama guru muda. Tara-tara. Guru seni budaya. Oke, guru seni budaya. Nanti kita taruh Instagramnya ya, Bung ya, biar teman-teman bisa langsung sharing. Kaza, terima kasih banget loh. Udah Sama-sama. nyempetin waktu Iya. buat podcast sama Diva yang nggak seberapa. Sama-sama guys. seneng kok. Canda guys, seru banget. Abis ini pasti Iya. masih lanjut ini kita Iya. ngobrol. Keren-keren. Kaza, thank you banget ya. Sama-sama Diva. Semoga sukses selalu. Amin. Sama-sama Sukses Diva selalu. juga. Amin. Oke. Thank you guys. Bye-bye.